Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 89, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebelum Nebulot Roy bisa menjawabnya, dia melihat 4 orang mengenakan pakaian dan helm yang persis sama di kepala mereka berjalan mendekat. Keempat orang itu memiliki sepasang mata yang terbuka. Melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul, Nathan Lewis tercengang sesaat, karena dia merasa aura keempat orang ini jelas jauh lebih kuat darinya, dan mereka tampaknya setingkat lebih tinggi dari Man New itu. Tampaknya ibu kota benar-benar tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon hanya dalam satu malam. Nathan Lewis bertemu dengan begitu banyak master, dan semuanya mampu membunuhnya seketika. Tapi ketika Nebulot Roy melihat keempat orang itu datang, dia tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, hanya menatap keempat orang itu dengan tenang. 4 orang berjalan ke Nathan Lewis dan Nebulot Roy, salah satu dari mereka hanya melirik Man New yang mati, dan kemudian berkata kepada Nebulot Roy, "Nebulo, kamu tahu aturan ibu kota, di pusat kota ini, membudidayakan kultivasi tidak diperbolehkan. Apa yang harus saya lakukan jika saya terluka dalam pertarungan yang tidak bersalah?" Nathan Lewis berkata, "Kamu tidak perlu menjelaskan, aku sudah mengetahuinya, tapi aku mengingatkanmu, aku tidak peduli bagaimana keluarga Troymu bertengkar, tetapi jika kamu menyakiti orang yang tidak bersalah, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Kelompok pria itu berkata dengan dingin. "Dimengerti." Nebulot Roy mengangguk, jelas masih sedikit takut pada orang di depannya ini. Melihat janji Nebulot Roy, pria itu melambaikan tangannya ke mayat Man New di tanah. Dia tidak tahu jenis sihir apa yang dia gunakan, tetapi mayat Man New itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan lubang pecah di tanah juga tertutup secara langsung. Kali ini, Nathan Lewis tercengang, dia benar-benar tidak bisa melihat seberapa mampu orang ini. Namun, Nathan Lewis sudah menebak identitas orang-orang di depannya ini, mereka harus menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan oleh Yakub Deran dan Falco Wetner, yang tidak dikekang oleh siapapun dan yang bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Keempat orang itu datang dan pergi dengan cepat, dan mereka tidak memandang Nathan Lewis dari awal sampai akhir, karena Nathan Lewis saat ini seperti semut di mata mereka. Keempat berjalan kembali, Nebulot Roy melihat Nathan Lewis, dan juga ingin keluar dari gang, tetapi Nebulot Roy tidak mengatakan apa yang ingin diketahui Nathan Lewis. Dia tidak bisa membiarkan Nebulot Roy pergi, kalau tidak dia apakah saya tidak tahu kapan saya akan tahu pengalaman hidup saya. Nathan Lewis menyusul Nebulot Roy dan menghalangi jalan Nebulot Roy, "Katakan padaku, siapa kamu? Apakah kamu kenal pemimpin lama?" Nathan Lewis bertanya dengan cemas. "Seperti yang saya katakan, setelah tanggal 15 Juli Anda akan mengerti. Tanya sekarang, dan saya tidak akan memberi tahu Anda. Cepat minum pil yang saya berikan dan kembali. Tubuh Anda benar-benar terlalu lemah." Nebulo memandang Nathan Lewis dan menggelengkan kepalanya sedikit. Setelah mengelak di sekitar Nathan Lewis, Nebulot Roy terus berjalan keluar dari gang, tapi kali ini Nathan Lewis tidak menghentikan Nebulot Roy, karena dia tahu bahwa Nebulot Roy tidak ingin mengatakannya, dan percuma dia menghentikannya, dan Nebulot Roy ingin pergi, tapi dia tidak bisa menghentikannya. Aura tenggelam ke dantian, yin dan yang berubah, daging dan darah terpisah, darah mengalir kering, organ dalam hancur, pil pendingin tubuh terlahir kembali. Nebulot Roy menggumamkan sesuatu sambil berjalan, tapi Nathan Lewis bisa mendengarnya dengan jelas. Mendengarkan kata-kata Nebulot Roy, Nathan Lewis awalnya sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang dibicarakan Nebulot Roy, tetapi setelah beberapa saat, Nathan Lewis mengeluarkan pil yang diberikan oleh Nebulot Roy, dan matanya tiba-tiba menyala. "Body tempering pill, apakah ini body tempering pill?" Nathan Lewis menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Tampaknya apa yang baru saja digumamkan Nebulot Roy sebenarnya adalah formula untuk tempering tubuh, yang digunakan untuk tempering tubuh. Ingin memahami ini, Nathan Lewis ingin berterima kasih kepada Nebulot Roy, tetapi ketika dia melihat ke atas, tidak ada bayangan Nebulot Roy. Nathan Lewis kembali ke hotel dengan penuh semangat dengan body tempering pill, dan langsung mengunci pintu,
Nathan Lewis duduk bersila di tempat tidur, mengambil body tempering pill dari Nebula Troy, dan menelannya dalam satu tegukan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Setelah pil tempering body memasuki tubuhnya, Nathan Lewis hanya merasakan organ dalamnya seolah terbakar api. Seluruh orang itu sangat tidak nyaman, dan perasaan panas membuat dahi Nathan Lewis ditutupi dengan keringat. Nathan Lewis mengertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menahan perasaan panas, tapi itu sama sekali tidak berguna, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Nebula Troy, Nathan Lewis buru-buru menyingkirkan kekuatan spiritualnya, karena untuk meredam tubuhnya, dia perlu biarkan tubuhnya menanggung rasa sakit ini untuk mencapai tubuh yang terlahir kembali. Menahan kekuatan spiritualnya, Nathan Lewis diam-diam melafalkan seni konsentrasi, mengarahkan perasaan panas di tubuhnya untuk terus berjalan di tubuhnya. Nathan Lewis menutup matanya rapat-rapat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memerah, seperti baja yang terbakar merah oleh api. Nathan Lewis menggertakkan giginya dengan erat dan bertahan, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang dia derita, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi suara tulang retak datang, dan rasa sakit yang membuat jantung berdebar-debar menghantam seluruh tubuh Nathan Lewis. Tulang-tulang seluruh tubuh Nathan Lewis tampaknya tidak dapat menahan kekuatan ini, dan mulai retak, tetapi tulang-tulang yang retak itu juga dengan cepat menggumpal, seolah-olah mereka saling menempel lagi. Darah di tubuh Nathan Lewis juga mulai menguap perlahan di bawah pemanggangan. Melalui kulit yang memerah, orang bisa melihat darah di pembuluh darah Nathan Lewis mengalir, tetapi alirannya semakin lambat dan berkurang. Nathan Lewis tidak menggunakan sedikit pun kekuatan spiritual untuk melawan kecuali menggunakan seni konsentrasi untuk membimbingnya. Rasa sakit yang parah hampir membuat Nathan Lewis pingsan beberapa kali, tetapi Nathan Lewis mengertakkan gigi dan selamat. Saya tidak tahu berapa lama, dan Nathan Lewis tidak tahu bahwa tulangnya patah, dan patah beberapa kali. Baru setelah tubuh tidak lagi merasakan perasaan panas itu, Nathan Lewis membuka mulut dan mata. Di luar jendela masih gelap saat ini, dan bintang-bintang di langit berkelap-kelip, seolah menyaksikan pertumbuhan Nathan Lewis. Nathan Lewis melihat tubuhnya, dan menemukan bahwa pakaian di tubuhnya sudah lama hilang, dia benar-benar telanjang dan tidak memancarkan kekuatan spiritual apapun, tetapi tubuh Nathan Lewis penuh dengan momentum pemaksaan. Nathan Lewis mengepalkan tinjunya, menatap dirinya, dan menemukan bahwa luka di tubuhnya sudah menghilang, bahkan tanpa meninggalkan bekas luka, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi warna perunggu. Nathan Lewis bahkan bisa merasakannya dengan jelas. Tulang seperti besi, bahkan jika Nathan Lewis tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan hanya mengandalkan tubuh fisiknya, sulit bagi orang biasa untuk menyakitinya. Rasanya sudah lama sekali, tapi aku tidak menyangka akan sia-sia sepanjang malam. Nathan Lewis bangun, pergi ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya, siap untuk tidur dan istirahat. Nathan Lewis baru saja membasuh tubuhnya dan hendak tidur ketika Falco Wetner menelepon. Tuan Nathan, saya menemukan orang-orang dari desa Miao. Mereka berada di sebuah halaman di pinggiran barat, kata Falco Wetner kepada Nathan Lewis dengan cemas. Oke, aku akan segera ke sana. Nathan Lewis menutup telepon, berganti pakaian, lalu naik taksi dan menuju ke pinggiran barat. Pada saat yang sama, di halaman di pinggiran barat, Falco Wetner memimpin orang untuk mengelilingi halaman, dan mengikuti Falco Wetner untuk berhadapan adalah 5 pemimpin desa Miao. Desa Miao setara dengan desa penegakan hukum geng rata-rata. Kepala penjaga Wetner, kami tidak ingin berkonflik dengan Anda. Sekarang Anda menyingkir, dan kami akan segera kembali ke desa Miao. Mereka menatap Falco Wetner dan berkata dengan sedikit martabat di wajahnya. Untuk menemukanmu, aku menyia-nyiakan begitu banyak usaha. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu kembali dengan mudah? Kamu desa Miao sangat berani, kamu berani menyerang putra pemimpin Deran, menurutku kamu keterlaluan. Falco Wetner meraung dengan marah. Kepala penjaga Wetner, saya baru tahu tentang penyerangan terhadap putra pemimpin Deran. Saya pasti akan menyelidiki dan mencari tahu siapa di desa Miao yang melakukan sesuatu terhadap putra pemimpin Deran. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada kepala penegak Wetner dan pemimpin Deran. Saya harap kepala penegak Wetner percaya pada saya. Kata mereka dengan berpura-pura, dia menyingkirkan masalah itu, mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya sama sekali. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.